Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang promosi kesehatan. Jadi di sini video yang saya bahas yaitu tentang penyakit stroke, mengenal dan mencegah penyakit stroke. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja membahas materinya. Baiklah, ke slide yang pertama ini saya akan membahas tentang apa itu stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak yang secara tiba-tiba, sehingga terjadinya kerusakan saraf. Semakin lama aliran darah ini terganggu, maka semakin pula besar risiko kerusakan otak permanen atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Stroke juga dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe penyumbatan dan yang kedua ada tipe perdarahan. Yang pertama ini tipe penyumbatan yaitu stroke yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada daerah pembuluh darah. Sedangkan tipe perdarahan yaitu stroke yang disebabkan karena adanya perdarahan di area otak. Baiklah, di slide yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis stroke. Jadi stroke itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis stroke iskemik dan yang kedua ada jenis stroke hemoragik. Jadi stroke iskemik di sini tuh seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya itu dia tuh seperti tipe penyumbatan, sedangkan stroke hemoragik itu adalah jenis stroke dengan tipe perdarahan. Stroke iskemik dengan 80% dari kasus stroke yaitu merupakan bekuan darah memblokir aliran darah ke otak. Stroke iskemik itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada trombolik dan yang kedua ada embolik. Trombolik di sini merupakan bekuan darah terbentuk di pembuluh darah di otak dan memblokir aliran darah ke otak. Sedangkan emboli merupakan bekuan darah terbentuk di bagian lain dari tubuh, misalnya jantung, yang kemudian bergerak ke otak dan memblokir aliran darah ke otak. Sedangkan yang kedua ini ada stroke hemoragik atau stroke dengan tipe perdarahan. Jadi stroke hemoragik ini 20% dari kasus stroke. Jadi orang-orang yang mengalami stroke ini tuh sekitar 20% dibandingkan dengan kasus stroke iskemik tadi itu orang-orang tuh mengalami penyakit itu sekitar 80%. Jadi stroke hemoragik ini merupakan di mana pembuluh darah itu pecah di otak dan menyebabkan darah bocor keluar. Kebocoran darah yang menyebabkan terganggunya aliran darah ini akan merusak otak. Baik, ke slide yang berikut ini kita akan mengetahui siapa saja yang berisiko terkena penyakit. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak bisa diubah dan yang kedua ada faktor risiko yang bisa diubah. Di sini kalau dilihat dari faktor risiko yang tidak bisa diubah yaitu yang pertama adalah usia. Orang-orang yang usianya lebih dari 55 tahun itu tuh akan lebih rentan mengalami penyakit stroke seperti ini. Terus yang kedua tuh ada jenis kelamin. Jadi pria lebih berisiko daripada wanita. Yang ketiga ada riwayat keluarga yang terkena stroke. Jadi keluarga yang mungkin ada riwayat stroke pasti mungkin salah satu anaknya itu akan mengalami hal yang sama. Terus yang keempat itu ada ras, di mana orang yang kulit berwarna itu lebih berisiko mengalami penyakit stroke seperti ini. Terus yang berikut itu ada faktor risiko yang bisa diubah. Yang pertama itu ada hipertensi, merupakan faktor risiko utama. Ada penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan obat kontrasepsi hormonal. Ini bagaimana cara kita mengenali orang stroke. Nah, yang pertama itu biasanya orang itu tuh yang mengalami penyakit stroke itu tuh akan merasa pusing, sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Terus yang kedua ada kelemahan atau kelesuan pada wajah, lengan, kaki, terutama sesisi dengan tubuh. Terus yang ketiga itu tuh akan mengalami kebingungan, gangguan pembicaraan atau pemahaman. Yang keempat itu gangguan berjalan, pusing atau hilangnya keseimbangan,
pada koordinasi gerak. Terus yang kelima ada gangguan penglihatan. Yang keenam kesulitan menelan. Yang ketujuh kesemutan. Dan yang kedelapan penurunan konsentrasi, kehilangan memori jangka panjang dan pendek, kehilangan kontrol diri, emosi labil, serta depresi. Kematian yang disebabkan penyakit stroke itu tuh sekitar 15%. Terus yang kedua itu ada cacat sangat parah, membutuhkan perawatan jangka panjang, itu tuh sekitar 10%. Terus yang berikut cacat sedang sampai berat, di mana anggota tubuh masih berfungsi, namun dengan rasa kesulitan juga, itu sekitar 40%. Terus yang berikut ada cacat ringan, di mana menyebabkan ketidaknyamanan, tapi tidak berdampak besar pada kehidupan. Itu orang-orang yang mengalami itu tuh sekitar 25%. Dan yang sembuh total itu sekitar 10%. Lalu bagaimanakah cara mencegah stroke? Kalau hipertensi, mengontrol hipertensi itu seperti meminum obat antihipertensi, diet rendah, kayak sayur dan buah, olahraga teratur dan cukup. Terus kalau untuk kolesterol yang tinggi, kita harus minum obat kolesterol, terus diet yang baik dan benar. Terus penderita diabetes mellitus itu juga harus menjaga kadar gula darah, obat diabetes mellitus, serta diet diabetes mellitus. Terus yang berikut itu hindari atau stop merokok, karena merokok itu dapat menyebabkan risiko stroke hingga 50%. Lalu yang berikut ini ada obesitas atau kegemukan. Orang-orang yang mengalami obesitas atau kegemukan itu tuh harus rutin diet sehat dan olahraga. Terus hindari konsumsi alkohol. Yang berikut penghentian pemakaian kontrasepsi hormonal pada wanita hipertensi. Lalu yang berikut ini adalah perawatan yang dapat dilakukan di rumah pasca stroke. Yang pertama itu seperti konsumsi makan yang seimbang dan bergizi. Yang kedua, aktivitas dan olahraga secara teratur. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, periksa kesehatan dan pengobatan teratur. Dan yang kelima itu lakukan pergerakan untuk menghindari kekakuan otot atau ROM, range of motion. Latihan ROM atau range of motion. Apa itu ROM pasca stroke? ROM pasca stroke, di sini kita bisa lakukan latihan ringan dengan menggerakkan tiap sendi tubuh sesuai kemampuan dan tidak menyebabkan sakit atau nyeri. Lalu apa gunanya ROM bagi orang post-stroke? Yang pertama itu untuk mempertahankan sendi berfungsi lebih baik, dan yang kedua itu bagi yang sendi terasa kaku, itu dapat dilakukan latihan ROM untuk membantu melepaskan sendi tersebut. Lalu ingat, tidak dipaksakan dalam latihan, lakukan seringan mungkin. Kesimpulan, stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus atau berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak dan mengganggu fungsi tubuh yang dikendalikan oleh otak. Stroke adalah penyakit yang serius dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian. Namun dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, risiko stroke dapat dikurangi. Penting untuk mengenali gejala stroke dan segera mencari pertolongan medis.